pengaruhnya, apakah ada dampak besar atau dampak positif negatifnya di dalam pelaksanaan pemilu tahun depan ini, misalnya tahun 2024 nanti, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, mungkin kalian sedang bersantai di rumah ataupun yang sedang bekerja. Kali ini kita hadirkan bintang tamu kita yang spesial banget nih hari ini ya, sebagai narasumber yang akan kita tanyakan tentang peran dan fungsi kejaksaan dalam pengamanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Mungkin sebelum kita tanya-tanya nih, mungkin Sobat Adiaksa belum kenal siapakah beliau ini. Langsung saja, ini dia Pak Kasintel. Siapa? Silakan Pak untuk memperkenalkan kepada Sobat kita Adiaksa hari ini. Terima kasih Mas Eko Ya. atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia Rahman, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batanghari. Berdinas di Kejari Batanghari mulai September tahun 2021 Mas Eko sampai dengan sekarang. Mungkin Sobat Adiaksa ada sebagian yang sudah kenal ataupun ada yang belum kenal. Nah, inilah sosok Kasih Intel kita yang ada di Kejaksaan Negeri Batanghari. Oke, langsung saja Sobat Adiaksa kita langsung bertanya kepada Pak Kasih Intel ini. Apa saja tahapan dan kapan jadwal penyelenggaraan pemilu di tahun 2024? Mohon dijelaskan Pak Kasintel. Terima kasih Mas Eko. Jadi berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, di mana pemilu nantinya akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Jadi tahapan itu sudah dimulai pada 14 Juni tahun 2022, mulai tahap perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan, ya, nanti itu ada juga dari DPD, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada tahapan masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu. Nah, setelah penetapan hasil pemilu nantinya itu untuk DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024, ya, itu pengucapan sumpah dan janji Mas Eko, ya. Sumpah jabatan. Ya, sumpah jabatan. Kemudian kalau presiden dan wakil presiden itu pada tanggal 20 Oktober 2024. Ya. Untuk DPRD, provinsi dan kabupaten kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing terhadap anggota DPRD tersebut. Nah, sedikit kita jelaskan di sini Mas Eko, ya, bahwa pemilihan umum merupakan tolak ukur dari demokrasi. Jadi pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan partisipasi serta aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Ya. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan terhadap pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Nah, hal ini disebut dengan tindak pidana pemilu, yang mana merupakan penyimpangan yang selalu terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum. Nah, jadi untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, ya, maka Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung membentuk instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang biasa atau sering kita dengar itu Gakumdu, ya. Jadi Mas Eko, dalam pelaksanaan sentra Gakumdu ini
diperlukan sebuah kesepakatan dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan penindakan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, diperlukannya kolaborasi antara ketiga lembaga anggota Sentra Gakumdu untuk mewujudkan kerjasama yang baik. Nah, Sobat Adiaksa, tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya. Berikutnya akan kita tanyakan nih, apa saja sih tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang intelijen pada kejaksaan itu, Pak? Boleh dijelaskan kepada Sobat kita? Jadi, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per 006 tahun 2017, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Kejaksaan nomor 001 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 145 Meseko ayat 2, lingkup bidang intelijen kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Nah, jadi fungsi dan tugas intelijen kejaksaan ini cukup banyak, Mas Eko. Banyak, ya. Mungkin kita lihat pekerjaan itu kalau dilihat itu santai gitu, tapi kalau di dalamnya kalau kita pertimbangkan kembali, tugas intelijen itu yang paling berat ya. Jadi Mas Eko, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan itu pasal 30 dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang pertama peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini kita kan sering melaksanakan penerangan hukum, penyuluhan hukum, Mas Eko, baik itu ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Nah, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Selanjutnya ada juga, Mas Eko, pengawasan peredaran barang cetakan. Nah, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Selanjutnya ada pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ya, seperti yang terjadi tempo lalu di daerah Sungai Penuh ya, Pak ya, Pakem ya. Ya, Pakem. Gitu. Ya. Jadi selanjutnya juga ada tugas dan fungsi dan kewenangan intelijen ini, Mas Eko, berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Jadi intelijen kejaksaan sebagai bagian dari intelijen negara melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara intelijen penegakan hukum. Oh gitu. Ya. Selanjutnya ini masih ada di Mas Eko, di pasal 30 di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan sebagai penyelenggara intelijen penegakan hukum. Nah, jadi di sini menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri. Nah, tadi sudah kita tanyakan tentang tugas dan fungsi kejaksaan di bidang intelijen ya. Ternyata banyak sekali Sobat Adiaksa yang ada di rumah yang mungkin baru kita ketahui dari Pak Kasintel kita. Berikut ada beberapa yang ingin kita ingin tahu nih Pak, tentang ruang lingkup bidang intelijen kejaksaan di bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. Itu tugasnya apa saja Pak? Berkecimpung di bidang-bidang tersebut. Bisa dijelaskan, silakan. Baik Mas Eko, di bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, jadi salah satu tugasnya itu melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan
Ini biasa disingkat dengan AGHT. AGHT, AGHT. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, Pak ya. Jadi serta pemberian dukungan Ya, teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan kejaksaan ya. yang berkaitan dengan sektor partai politik, pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah. Nah, kita ingin tahu nih Pak, apa saja sih program kerja unggulan strategis intelijen di kejaksaan itu Pak? Baik, terima kasih Mas Eko. Jadi program kerja strategis itu bidang intelijen itu yang pertama internal, itu supporting, atau mendukung tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang pidana umum, pidana khusus, dan perdata dan ketatanegaraan negara. Nah, yang kedua itu eksternal, melaksanakan fungsi deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat AGHT yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan nasional, salah satunya di bidang politik. Salah satunya di bidang politik. Mungkin bisa disampaikan sedikit itu pengaruhnya, apakah ada dampak besar atau dampak positif negatifnya di dalam pelaksanaan pemilu tahun depan ini, misalnya tahun 2024 nanti Pak? Nah, jadi proyeksi AGHT pelaksanaan pemilu 2024 itu Ya. Yang pertama itu ada black campaign. Black campaign, apa itu black campaign itu Pak? Jadi salah satu contohnya berita bohong, palsu, negatif, menyesatkan, hoak, ya. Mengajak masyarakat untuk beradu domba Ya. Mengadu domba maksudnya. Menerapkan politik identitas, Ya. memanfaatkan isu sara. Nah, ini potensi konflik horizontal. Yang selanjutnya ada money politik. Nah, Ya. ini jalan pintas meraup suara Mas Eko. Nah, ini money politik Ya. ini biasa terjadi di kalangan masyarakat menjelang tahun-tahun politik nih, Sobat Adiaksa, yang mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Pak Kasintel kita ini. Ini mencederai esensi demokrasi. Ya. Diatur di dalam pasal 515 dan pasal 523 Undang-Undang Pemilu. Nah, selanjutnya terhadap pengadaan logistik ini. Pengadaan logistik, Ya. apa saja tuh Pak? Nah, jadi kompleksitas pengadaan logistik, jadi penyedia yang tidak kredibel, Ya. kemudian kualitas logistik. Nah, ada juga nanti itu distribusi logistik pemilu. Nah, ini menjadi aspek indeks kerawanan pemilu tertinggi, di mana dengan skor 98,38. Skornya tinggi banget. Termasuk juga ini keadaan geografis Mas Eko. Ya. Khususnya kita di Kabupaten Batanghari ini geografis kita cukup besar. Kita terdiri dari 8 kecamatan dan 110 desa. Nah, untuk menuju ke lokasi tempat pemilihan ini di desa-desa itu memang rawan keadaan geografis kita ini. Nah, selanjutnya ada kesiapan sumber daya manusia. Nah, di sini kita harus memerlukan integritas dan dedikasi petugas ini. Yang pertama, Mas Eko. Ya. Selanjutnya kesehatan dari petugasnya. Nah, perlu diperhatikan juga Pak ya. Perlu. Mas Eko mungkin ingat ketika pemilihan pada saat COVID-19, itu banyak petugas kita yang mengalami terganggunya kesehatannya akibat COVID, sesak napas. Ya. Jadi banyak juga pada saat itu korban. Nah, ini harus kita perhatikan juga nih Mas Eko, AGHT-nya. Nah, selanjutnya ada kemampuan, keterampilan dan pendidikan dari petugasnya. Oh gitu. Ya. Memang benar-benar diseleksi Pak. Ya. Terus waktu penanganan tindak pidana pemilu itu singkat sekali. Jadi maksimal 52 hari, 1 hari penyelidikan, 25 hari penyidikan, 20 hari persidangan pertama dan banding, serta 6 hari eksekusi. Nah, nanti kita harus terkait dengan proyeksi AGHT selanjutnya itu Mas Eko terhadap gugatan ini, gugatan atau sengketa pemilu. Nah, di sini ada
beberapa poin terhadap kekosongan hukum, Ya. kurangnya ketaatan atas aturan, lemahnya penegakan terhadap aturan. Nah, yang terakhir ini Mas Eko, daftar pemilih tetap atau DPT dan partisipasi pemilih. Oh, Nah, jadi di sini harus diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengakomodir hak pilih dan pemutakhiran data pemilih. Ya. Nah, jangan sampai kita selaku pemilih tidak menggunakan hak pilih, hak suara. Ya. Nah, jangan menjadi golput. Nah, ini Mas Eko. Terkadang ini bahaya juga nih Pak, kebanyakan ada juga sebagian mungkin yang tidak kita ketahui ataupun mungkin terjadi di tempat lain. Kadang orang menggunakan suara hak pilihnya itu 2 kali gitu Pak, bisa saja terjadi Pak ya. Ya, iya. Itulah yang kita proyeksi terhadap ADHT tersebut Mas Eko dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Kasintel, ada yang mungkin sedikit saya tanyakan. Ini mungkin para pemirsa juga ingin mengetahui tentang mitigasi dan langkah strategis yang dilakukan ke depannya itu seperti apa tuh Pak? Mungkin bisa Bapak terangkan atau jelaskan sedikit kepada para pemirsa kita hari ini. Terima kasih Mas Eko. Mitigasi dan langkah strategis pengamanan atau supporting penegakan hukum ini, pertama itu sinergitas stakeholder terkait yang mana KPU, Bawaslu, aparat keamanan, penegak hukum dan lembaga lainnya. Nah, di sini kewenangan kejaksaan dalam memitigasi hambatan pemilu. Nah, itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Yang pertama, pertimbangan hukum dalam penerbitan regulasi atau payung hukum. Nah, selanjutnya ada pendampingan hukum dalam pengadaan logistik pemilu. Jaksa pengacara negara mewakili pemerintah dalam gugatan atau sengketa hasil tahapan pemilu. Nah, selanjutnya kalau di bidang pidana khusus, penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Nah, sini juga di bidang tindak pidana umum, penanganan dan penyelesaian tindak pidana pemilu yang profesional dan berintegritas melalui sentra Gakumdu. Kemudian penanganan dan penyelesaian tindak pidana lain, ujaran kebencian salah satu contohnya. Ini ada beberapa tindak pidana dalam KUHP, ITE dan lain-lain. Nah, itu para pemirsa sekalian, berhati-hatilah untuk menggunakan media sosial di rumah ya, karena ada undang-undangnya yang tidak kalian ketahui mengincar para pembuat onar ataupun yang pembuat hoax yang ada di media sosial. Berikut kita lanjut kepada Pak Kastel, mungkin bisa menjelaskan sedikit nih Pak tentang peran bidang intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia. Peran bidang intelijen terhadap pengamanan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Ini ada pencegahan tindak pidana korupsi. Ada juga Pak ya pencegahan. Sebagaimana kita sampaikan tadi dalam bidang tindak pidana korupsi, Pitsus. Nah, jadi ada penyelidikan kasus yang berpotensi sebagai bentuk tindak pidana korupsi, upaya preventif. Jadi kita melakukan upaya preventif dulu nih Mas Eko, berkoordinasi dengan APIP. Nah, terus melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung perberdayaan hukum bagi masyarakat dan menjaga netralitas ASN. Nah, jadi ASN ini harus netral. Seperti kita ini Pak ya? Ya, kita harus netral. Karena kita tidak boleh mendukung salah satu pasangan. Karena kita hanya mempunyai hak pilih Mas Eko. Nah, jadi makanya harus menjaga netralitas kita selaku ASN. Kemudian melaksanakan kegiatan PPS ini terhadap proyek strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024. Nah, ini Mas Eko perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Batanghari sudah memiliki posko pemilu. Ada Pak ya? Ya, ini sebagaimana
amanat dari pimpinan kita, Bapak Jamintel, dalam hal pembentukan posko pemilu Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kita sendiri di Kejaksaan Negeri Batanghari sudah memiliki posko pemilu. Jadi tujuan didirikannya posko pemilu ini, Mas Eko, pertama untuk melakukan pemantauan AGHT di bidang Impolek Sosbud Hamkam untuk meminimalisir pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, selanjutnya melayani layanan pengaduan, melaksanakan operasi intelijen sebagai bentuk supporting penanganan perkara pemilu yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, input data statistik penanganan perkara pemilu dan pemilihan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Nah, di sini Mas Eko, ada yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi intelijen. Ini tujuannya melakukan pemantauan yang sebagaimana kita jelaskan tadi terkait dengan black campaign dan mengcounter berita bohong atau hoax terkait penegakan hukum tindak pidana pemilu. Nah, inilah yang menjadi tugas dan fungsi serta wewenang kita di bagian bidang intelijen, Mas Eko. Nah, Sobat Adiaksa yang ada di rumah, hari ini kita telah sampai di penghujung acara bersama narasumber kita, yaitu Pak Aulia sebagai Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Batanghari. Kita sudah mengetahui bincang-bincang sedikit tentang peran dan fungsi bidang intelijen dalam pengamanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dengan begitu berakhir acara kami hari ini. Mungkin Pak Aulia ada yang mau ditambahkan untuk sobat kita yang ada di rumah, silakan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup ya. Terima kasih Mas Eko. Ya. Oke lah, kalau gitu sobat Adiaksa, waktu kita sangat mepet dan kita akhiri dengan intelijen, cepat, tepat, akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.